Selamat malam dan selamat datang. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam. Seperti biasa menyambut kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor di malam hari ini. Dan cerita malam hari ini berjudul Misteri Bendungan Asem. Bendungan Asem, sebuah bendungan untuk pengairan sawah, terkenal karena keangkerannya. Dinamakan Bendungan Asem karena memang di sekitar bendungan tersebut terdapat pohon asem besar dan tua. Kemistisan di Bendungan Asem begitu kental, dan saking angkernya, tidak ada satupun warga desa yang berani melewati bendungan itu di malam hari. Walaupun letaknya di samping jalan raya dan ramai dengan lalu lalang kendaraan, namun tetap saja kalau malam hari terlihat begitu menyeramkan. Konon katanya, menurut cerita warga, dahulu kala ada seorang wanita yang menjadi korban tabrak lari tanpa identitas. Karena susah mencari identitas wanita malang tersebut, jasad yang sudah hancur tertabrak itu dikuburkan di sekitar bendungan, tepatnya di bawah pohon asem. Entah benar atau tidak cerita tersebut, yang pasti tidak sedikit orang-orang yang rumahnya dekat dengan area bendungan tersebut kesurupan. Konon katanya yang merasuk adalah setannya dari wanita malang tersebut, Warsih namanya. Malam itu Karman dan keneknya hendak mengantarkan barang ke suatu tempat. Maklumlah, sebagai seorang sopir truk, kerjaan yang didapat tidak pernah pasti waktunya. Terkadang dia mengantarkan barang pagi hari dan terkadang sore hari, dan hari ini tugasnya malam hari. Terasa enggan bagi Rosid, keneknya Karman itu, sebab Rosid tahu persis jalur yang bakal dilaluinya. Sebagai orang asli, tentunya dia tahu benar desas-desus masyarakat tentang keangkeran jalur pantura yang melalui Bendungan Asem itu. "Aku tidak sanggup, Pak. Aku takut kalau harus melewati jalan itu malam-malam," kata Rosid. "Kamu terlalu terpengaruh dengan cerita orang-orang sih. Tenanglah, kita cuma mengantarkan lemari-lemari ini dan sesudahnya kita pulang. Selesai. Mau dapat duit gak sih?" kata Karman sedikit jengkel. "Kalau duit sih pengen, Pak, tapi bahaya kan, Pak, lewat jalur itu?" tambah Rosid menjelaskan ketakutannya. "Lah, memangnya kita harus lewat jalur mana lagi? Satu-satunya jalan ya lewat situ. Bayaran dari pengantaran barang ini lumayan gede loh duitnya. Kalau kamu tidak mau ikut sih ya tidak masalah. Biar buat aku saja duitnya," kata Karman menggoda sambil mengeluarkan beberapa lembar 50 ribuan dari kantong bajunya. "Bapak sendiri saja deh yang berangkat. Aku tidak berani, Pak. Terlalu berisiko," Rosid kembali menegaskan. "Apa sih yang kamu takutkan, Sid? Jangan seperti anak-anak. Sama mitos begitu saja ditakuti. Sekarang itu zaman modern. Harusnya cerita-cerita seperti itu jangan terlalu dimasukkan ke hati." Karman orangnya realistis. Dia tidak mudah untuk percaya sebelum melihat sendiri apa yang dia dengar. Rosid diam-diam mempertimbangkan ajakan lelaki itu. Sekian lamanya dia bekerja dengan Karman. Seringkali Karman membantunya ketika sedang susah. Bahkan seringkali Rosid meminjam uang padanya, dan sampai sekarang pun masih menyisakan hutang. Oke deh, aku siap," Rosid menegaskan. "Nah, begitu. Itu lebih baik. Ya udah, aku pamit dulu ya, Sid. Nanti malam aku jemput. Ingat, jam 8 harus sudah siap berangkat." Setelah berkata begitu, Karman pun meninggalkan rumah Rosid. Agak sedikit menyesal juga Rosid menerima tawaran Karma itu. Di satu sisi, dia mengkhawatirkan tentang mitos keberadaan Bendungan Asem itu, namun di sisi lain dia tak kuasa menolak ajakan lelaki tua tersebut. Truk melaju dengan kencang. 10 tahun lamanya Karman berprofesi sebagai seorang sopir, sehingga paham betul setiap jalur yang dia lalui. Sementara Rosid baru 1 tahun ikut bekerja. Karman bisa dikatakan orang terpandang di desanya. Bisnis yang dia kelola cukup berhasil. Tak heran jika dia mempunyai mobil truk sendiri. Kehadiran Rosid sebagai kenek sangat dibutuhkan tenaganya, sebab kalau tidak ada Rosid, Karman kesulitan untuk menurunkan barang bawaannya itu. "Kenapa tegang sekali, Sid? Nyantai sajalah, jangan terlalu terbawa perasaan. Enggak baik," kata Karman memecah keningan. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Rosid.
Padahal sesungguhnya dia mulai khawatir. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Sementara mobil truk yang dikemudikan Karman melaju semakin kencang, suasana mencekam terasa ketika mereka melintasi bendungan itu. Di sana lalu lintas terlihat sepi. Namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi pula sebuah mobil pick-up. Karman membanting setir ke kanan sehingga suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Mobil truk itu terbalik ke dasar sungai. Pak Karman! Pak Karman! Teriak Rosid. Rosid berhasil menyelamatkan diri dan berusaha untuk mencari-cari bosnya itu. Rosid merasakan perih luar biasa di bagian kakinya. Dia mencoba untuk menepi, dan ketika sampai di pinggiran sungai, dia pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Bagaimana dengan nasib Karman? Selamatkah dia dari kecelakaan itu? Sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya. Dia lenyap seolah tertelan bumi. Seandainya tewas, seharusnya jasadnya tidak mungkin jauh dari tempat itu. Semenjak kejadian yang misterius itu, masyarakat semakin ketakutan. Tragedi yang menimpa Karman menjadi buah bibir. Terlebih lagi bagi Rosid, kecelakaan itu meninggalkan trauma yang begitu mendalam. Beruntung dirinya masih selamat dan masih bisa bernafas hingga saat ini. Dalam pandangan masyarakat, hilangnya Karman itu disangkut pautkan dengan roh penunggu bendungan asem. Konon katanya, jauh di alam sana, Karman dijadikan suami, sehingga jasadnya terjebak di antara alam roh dan alam nyata. Oke teman-teman, itu cerita horor untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah berani mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.